Oke, kembali lagi di channel DNG Playground. Kali ini kita akan melanjutkan serial mengajar kita, yaitu sistem informasi geografis yang bagian ketiga, yaitu masang data. Kita langsung mulai aja. Jadi data itu apa? Data adalah merupakan komponen yang paling penting dalam Geographic Information System (GIS) atau SIG. Ada dua kategori data GIS, yaitu spasial dan atribut. Pada artikel kali ini khusus akan membahas mengenai yang spasial, karena yang atribut itu sebenarnya cuma tambahan agar melengkapi si data spasial. Data spasial sendiri adalah data yang memiliki referensi keruangan atau informasi yang bereferensi geografis. Yang pertama ada data vektor. Jadi ada dua macam data vektor. Yang pertama, data vektor adalah jenis data GIS yang paling umum. Data vektor mewakili data geografis yang disimbolkan sebagai titik, garis, atau poligon. Bisa dilihat ya, ini titik gitu, yang ini poin, atau garis itu penghubung antara dua titik. Kalau poligon itu garis-garis yang berhubungan lalu kembali atau tidak kembali, itu namanya poligon. Nah, dari ketiga bentuk ini masing-masing ada fungsinya. Nah, data titik adalah data yang paling sering digunakan untuk mewakili fitur yang tidak berdekatan dengan, dan untuk mewakili titik data diskrit. Contohnya adalah sekolah dan jembatan. Fitur titik juga digunakan untuk mewakili titik abstrak. Contoh, kalau kita di peta itu ada titik untuk sekolah atau rumah sakit atau gunung, itu biasanya bentuknya cuma titik, bukan garis, bukan poligon. Nah, next. Selanjutnya ada data garis. Data garis itu adalah yang digunakan untuk mewakili fitur yang berbentuk linear atau garis ya. Contoh umumnya adalah sungai, jalan, dan misalkan pagar misalkan ya. Contoh umum adalah garis tengah, jalan, dan hidrologi. Ini double typing ya ini. Jadi biasanya kalau kita ada sungai di suatu peta, itu direpresentasikan di peta menggunakan ini ya, garis ya. Sungai, jalan, pagar, dan sebagainya yang berbentuk linear. Selanjutnya ada data poligon, yaitu untuk mewakili area yang seperti batas kota pada peta skala besar, batas danau atau hutan. Contohnya adalah simbologi pemetaan tematik, skema warna, pola, atau dalam kasus gradasi numerik, skema gradasi warna dapat digunakan. Artinya di poligon ini kita bisa membatasi area-area mana saja yang misalkan desa A itu areanya ada di poligon A, desa B di poligon B, dan sebagainya. Dan juga bisa untuk membedakan di peta tematik, misalkan poligon yang berwarna merah, di dalamnya warna merah, artinya di sana misalkan area rawan bencana gunung meletus misalkan. Area yang warnanya hijau itu adalah ruang terbuka hijau. Jadi poligon ini manfaatnya untuk fitur yang berbentuk area. Next. Nah, ini kelebihan dan kekurangan data vektor. Kelebihannya yang pertama ada struktur data yang ringkas, jadi penyimpanannya sedikit. Terus output grafiknya akurat, jadi merepresentasikan bentuk nyatanya di bumi sebenarnya. Terus karena sebagian besar informasi, misalnya peta dicetak dalam bentuk vektor, maka konversinya tidak diperlukan. Selanjutnya ada lokasi geografis yang tepat, jadi nggak perlu di adjust lagi, dan membuat mudah koneksi antara topologi dan jaringan, efisien untuk analisis jaringan. Nah, kelemahannya ada lokasi setiap vertex perlu disimpan secara eksplisit. Yang kedua, memiliki struktur data yang kompleks, operasi overlay yang sulit, variabilitas spasial yang tinggi, dan tidak terwakili secara efisien. Analisis spasial dan penyaringan dalam poligon tidak mungkin dilakukan. Itu adalah kekurangan dari data vektor. Selanjutnya data tipe yang kedua ada data raster, yaitu data yang digambarkan dengan struktur grid, sel, atau pixel, di mana setiap pixel menunjukkan satu nilai. Data raster paling sering ditemukan pada data penginderaan jauh, relief berbayang, data topografi, citra satelit, dan citra udara. Nah, jadi kalau tadi bentuknya titik itu di data vektor cuma titik satu gitu ya. Kalau ini diwakilkan raster, bentuknya kotak ini dalam satu sel ini. Kalau garis ya udah bentuknya gini selnya.
kotak-kotak ya, pixel. Kalau poligon bentuknya kayak gini kalau ruangan ya. Nah, ini kelebihannya, lebih baik untuk menyimpan data gambar. Jadi setiap kita mengambil foto dengan kamera HP kita itu pakai data raster, overlay yang mudah dan efisien. Jadi setiap data bisa ditumpuk. Terus yang ketiga, struktur data sederhana. Yang keempat, cell grid yang sama untuk beberapa atribut. Selanjutnya, efisien untuk mewakili data yang kontinu. Jadi secara temporal nanti selnya nggak akan berubah, cuma atribut di atasnya yang mungkin berubah. Terus kelemahannya adalah ukurannya lebih besar karena nyimpannya dalam bentuk raster, dalam bentuk kotak-kotak. Semakin kotaknya semakin kecil semakin banyak, dia memorinya makin banyak yang dipakai. Terus analisis jaringan sulit dilakukan. Dan selanjutnya hilangnya informasi saat menggunakan sel besar. Jadi ketika selnya kan bisa kecil banget, bisa besar banget. Nah kalau besar itu informasinya bisa tergeneralisir, artinya bisa hilang. Terus selanjutnya transformasi proyeksi tidak memadai. Terus sulit dalam representasi topologi, beda dengan data vektor. Jadi keduanya itu ada kelemahan kelebihan dan bisa kita satukan. Berikut adalah sumber yang saya pakai. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di serial mengasah selanjutnya. Yang kali ini salah satu kontributornya adalah dosen saya, Ibu Indranyawati, dari program studi teknik geodesi TMS. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.